Halo Besti, kembali lagi bareng gua Albi Habibi di Petik Pengalaman Mistik. Kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang gua baca dari akun X yang berjudul Si Jangkung. Langsung aja yuk ke ceritanya, check it out. Tahun 1989, di mana saat itu Raka baru lahir di sebuah keluarga kecil dan sederhana. Orang tuanya Raka ini tinggal di Bandung. Ibunya Raka merantau dari Cianjur, sedangkan bapaknya ini asli orang Bandung. Setelah menikah, mereka langsung tinggal di sebuah rumah sederhana, rumah yang bapaknya bangun sendiri sejak remaja. Bapaknya Raka ini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Suatu malam, adiknya ibu berkunjung ke rumah dan menginap. Sebut saja namanya Ari, dan Raka menyebutnya Om Ari. Saat itu sudah tengah malam ketika Om Ari sedang asik mengobrol dengan kakak iparnya, yaitu bapaknya Raka. Sambil merokok dan ngopi, tiba-tiba Om Ari mendengar suara laki-laki itu bersuara berat. Om Ari pun bertanya kepada kakak iparnya, "Suara siapa itu, A?" "Oh itu, paling si Jangkung," sambil jawab dengan santai. "Hah, si Jangkung siapa, A?" tanya Om Ari lagi. "Tuh lihat di dekat pagar," sambil menunjuk ke arah luar sana. Astagfirullah. Om Ari terkaget. Dia melihat ada sepasang kaki hitam besar berbulu di sana. "Udah, abaikan saja. Dia mah yang ngejagain rumah ini," kata bapaknya Raka sambil menghisap rokoknya. Dan mereka pun terus mengobrol membahas si Jangkung ini. Si Jangkung ini sosok yang baik, tapi kadang-kadang sedikit jahil juga. Ibunya Raka pernah dijahilin dia saat sedang di kamar mandi. Tiba-tiba ibunya melihat sesosok laki-laki besar ada di bak mandi. Dia langsung teriak dan pingsan. Si Jangkung suka jahil juga ke tetangga yang lewat. Suka tiba-tiba menampakkan diri saat tengah malam ke orang-orang yang lewat di depan rumah. Pokoknya kalau tengah malam terdengar ada orang yang berlari sambil teriak, itu pasti ada yang dijahilin sama si Jangkung. Kalau si Raka sendiri sih sering ditakut-takutin oleh ibunya saat masih kecil. Kalau dia bandel nggak nurut, ibunya suka bilang, "Awas ya, diberekeun ka si Jangkung, lamun teu nurut mah." Ya, walaupun saat itu Raka belum pernah melihat sosok si Jangkung, tapi pas Raka sudah dewasa barulah dia pernah ditampakkan. Jadi waktu itu Raka sudah kuliah. Raka pun sudah lupa dengan cerita ibunya yang suka cerita tentang si Jangkung itu. Malam sekitar jam 11, Raka baru pulang main dari kosan temannya. Saat itu hujan pun rintik-rintik, turun dari sore hari sampai ke malam. Dia parkirkan motornya dan hendak mengunci kembali pagar garansi rumah. Saat itu hujan membuat udara Bandung semakin dingin. Saat sedang mengunci gembok pagarnya, dia menghadap keluar, sedikit merunduk. Kemudian dia melihat samar-samar ada sepasang kaki di depannya. Kaki yang besar tidak seperti umumnya kaki manusia normal. Warnanya hitam, sedikit berbulu, dengan kuku kakinya yang runcing panjang. Suara angin pun lewat, membuat Raka semakin merinding di suasana hujan itu. Raka mengangkat kepalanya, berniat untuk melihat ke atas, dan akhirnya Raka melihat sesosok apa yang ada di depannya. Tapi seketika dia baru teringat akan cerita ibunya. Cerita sewaktu dia masih kecil dulu. Raka langsung teringat dengan si Jangkung, sesosok yang sering ibunya sebutkan untuk menakut-nakuti Raka dulu. Raka mengurungkan niatnya untuk melihat ke atas lagi. Rasanya semakin merinding bulu kuduk ini karena teringat cerita itu. Sambil mengunci pagar dengan tangan yang bergetar, mata Raka sedikit melirik ke atas. "Astagfirullah!" teriak Raka kaget. Dia melihat sesosok yang selama ini ibunya sering ceritakan. Matanya merah melotot dan tinggi besar banget. Taring giginya terlihat besar dengan mulutnya yang terbuka lebar. Raka terdiam terpaku sejenak, sampai akhirnya dia bisa menggerakkan badannya dan berlari ke dalam rumah. Bebarengan terdengar suara tertawa besar sekali. Raka langsung masuk ke kamarnya dan bersembunyi di balik selimut. Mulut Raka pun terus-menerus membaca ayat pendek yang dia bisa, sambil bergetar menahan ketakutan. Entah berapa lama saat itu hingga akhirnya dia pun tertidur. Keesokan harinya, Raka segera menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Dan ibunya langsung berkata, "Makanya jangan main terus, sampai pulang malam banget. Benar kan kata ibu, kalau kamu bandel nanti digangguin si Jangkung." Sementara bapaknya hanya tertawa sambil menikmati kopi hitam. Raka hanya bisa menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Dan tidak berani untuk pulang malam hari lagi, apalagi saat hujan turun. Nah Besti, sekian dulu cerita Petik malam ini. Terima kasih sudah menonton di channel Albi Habibi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Gue Albi Habibi pamit. Assalamualaikum. Permios.